Apakah semua anak HI itu pasti ke luar negeri? Jawabannya tentu enggak ya. HI itu ya diploma chance-nya tuh kecil banget. Di HI itu ibaratnya kalau makan maksudnya. Ambil beberapa lauk, jadi nyicipin gitu. Ekonomi belajar, politik belajar, hukum dikit-dikit belajar. Bisa semua hal, tapi di saat yang sama nggak terlalu mendalami. Nanti konsentrasi di akhirnya tergantung apakah orang-orang ada yang fokus di politiknya, apakah di ekonominya, apakah di yang lain-lain gitu ibaratnya. Lagi-lagi kembali ke minat awal ya, politik entah negara apa misalkan. Jadi lebih ke makronya Mas Danang. Politiknya sekarang lagi Donald Trump lagi rame misalnya. Oh, iya. Nah, hubungannya sama yang kayak gitu-gitu. Ada istilahnya politik internasional. Jadi hubungan si Donald Trump ini sebagai kepala negara dengan negara lain, dengan negara mana. Nah, itu bidang-bidang topik-topik kayak gitu yang sebenarnya jadi minat aku di HI gitu. Oke, selamat datang di Bedah Jurusan. Tepuk tangan dulu dong. Kurang semangat. Kita ulangin lagi. Selamat datang di Bedah Jurusan. Oke. Ini lama banget nggak bikin Bedah Jurusan, jadi kemungkinan ini adalah episode pertama. Jadi yang sebelumnya itu ada di channel YouTube Danang Giri Sadewa. Sekarang kita alihkan di Nalar Muda gitu, karena nggak tahu tuh channel itu masih hiatus saja gitu. Tapi kita bakal ngulik-ngulik jurusan, apalagi sekarang ada salah satu delegasi dari hubungan internasional ya. Kalau nggak salah namanya Jalaluddin. Jalal ya betul. Jalal. Manggilnya Jalal ya. Gimana? Jalal apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga ya. Kalau UI emang harus alhamdulillah sehat gitu ya. Aku mau tanya dulu deh. Kamu tuh asalnya dari mana sih, Bro? Asal dari Pontianak. Pontianak. Ya. Kalimantan Barat. Tapi emang asli sana? Asli sana. Asli sana udah lama di Jogja? Ya, terhitungnya mulai kuliah sih. Kuliah berarti kamu masuk tahun berapa tuh? Tahun 2021. 2021. Masih setelah pandemi. Oh, setelah pandemi. Iya. Sekarang masih aktif mahasiswa? Masih aktif mahasiswa. Berarti berapa tahun tuh? 4 tahun gitu? Berarti kok tambah ya sekarang ya 4 tahun 4 tahun. lebih ya. Katanya udah harus lulus. Ini belum udah di roasting dulu kan? Kamu tipe orang yang lulus harus 3,5 tahun atau agak panjang dikit, yang penting pengalamannya banyak? Iya. Sebenarnya agak panjang dikit, pengalaman banyak gak masalah sih Mas. Nah, ini sebenarnya terbukti. Nanti kita bakal kebedah banyak banget prestasi-prestasi dia. Salah satunya kamu ikut ini ya, ISMA ya? Iya. ISMA ke Yale ya? Yale University. Luar biasa. Oke, sebelum itu namanya Bedah Jurusan, kita bakal ngepoin tentang jurusan kamu dulu gitu kan. Akhirnya kan kamu tadi dari Pontianak. Betul. Nah, dari Pontianak, Kalimantan Barat, akhirnya datang ke Jogja. Dan kenapa memilih hubungan internasional? Itu influence-nya dari mana sebenarnya? Kalau hubungan internasional sebenarnya pilihan jurusan dari lama banget Mas Danang. Dari SMA itu memang tertariknya isu-isu soal politik, soal budaya negara lain, dan emang arahnya itu ya pada akhirnya kan hubungan internasional. Dan akhirnya pada UI sebenarnya karena ya ada beasiswanya sih. Oh, ada beasiswa. Beasiswa apa kalau beasiswa? Beasiswa santri. Masya Allah, tabarakallah. Beasiswa santri. Beasiswa santri, ya. Oke, beasiswa santri UI dan akhirnya masuk HI karena dulu SMA emang suka banget. Tapi emang background keluarga juga HI juga. Background keluarga enggak sih sebenarnya. Jadi emang ini di antara keluarga itu jurusan yang pertama kali diikuti oleh anggota keluarga gitu loh. Dan emang enggak biasa. Kalau biasa di rumah ya ngomongin politik gitu-gitu sebenarnya biasa, lumrah. Cuman bukan background jurusan orang tua, bukan background jurusan keluarga. Gitu. Jadi ya sendiri sih sebenarnya inisiatif aja sih. Oke, sebelum itu ya, aku mau tanya dulu. HI ini biasanya zaman dulu tuh orang tuh pengen HI gara-gara pengen apa? Pengen keluar negeri. Itu jadi motivasi nggak sebenarnya? Motivasi salah satunya sebenarnya. Ya. Keluar negeri, jadi diplomat, itu ya termasuk penggerak lah kenapa awalnya pengen masuk HI. Dan sampai sekarang masih sih sebenarnya. Oh ya gitu. Tapi sebelum kamu masuk kampus, udah sering keluar negeri? Masuk kampus pernah. Kemana itu? Ke Malaysia. Malaysia, kayaknya template banget ya, anak SMA ke Malaysia gitu. Aku juga sebelum kamu juga ke Malaysia. Itu acara apa itu? Kalau dulu SMP sebenarnya waktu SMP. Luar biasa, oke. Pontianak kan sebenarnya perbatasan dengan Malaysia. Oh iya. Jadi ke Malaysia itu naik bis tuh bisa. Ke Sabah, Sarawak. Sarawak ya. Sarawak ya. Sarawak, ke Kuching dan itu naik bis. Dan maksudnya ya lama ya maksudnya, tapi kan nggak yang naik pesawat pakai paspor, cuman ya ada opsi naik bisnya itu loh yang bikin dia apa ya rasanya deket. Itu anak SMP tuh piknik ke Malaysia tuh, seru ya di Kalimantan ya. Akhirnya salah satunya pengen keluar negeri lagi, milih HI. Nah kalau ngomongin tentang
tokoh gitu atau sosok inspiratif siapa gitu? Kamu ada nggak kayak, wah aku pengen jadi seperti orang ini, akhirnya aku harus milih HI gitu. Ada nggak? Ada, sebenarnya banyak ya. Cuman yang inspiratif termasuk kalau Menteri Luar Negeri itu misalnya ada Pak Marty Natalegawa. Itu kan salah satu Menteri Luar Negeri yang Indonesia punya terbaik lah misalkan. Dan itu salah satu yang bikin aku tertarik masuk HI juga awalnya karena zaman beliau itu ya kalau ngeliat orang pidato diplomat deh di luar negeri di PBB misalnya kan itu terlatih banget, terstruktur banget ngomongnya dan karena aku juga isunya minatnya di isu-isu politik, isu-isu sosial, jadinya seneng aja gitu dengerinnya awal-awalnya dan sampai sekarang juga mendorong lah orang-orang dan aku pribadi untuk jadi masih punya mimpi diplomatnya itu lah sebenarnya. Oh, jadi sebenarnya cita-citamu dari kecil apa sih sebenarnya? Kalau kecil, sebenarnya pengen cari kerjaan yang berhubungan sama luar negeri gitu loh mas. Oke. Entah di luar negeri misalnya kerjanya atau di dalam negeri deh, tapi masih luar. Makanya salah satu kepinginannya jadi diplomat tadi. Betul. Sekarang apa cita-citanya kalau ditanya? Diplomat? Ya masih sih ya, masih diplomat ya. Semoga tercapai lah ya. Oke, aku bakal banyak ngebahas tentang jurusanmu gitu. Nah, hubungan internasional gitu. Ini kan salah satu rumpun ilmu di sosial dan politik gitu. Aku pengen ngulik sebenarnya yang dipelajarin di situ tuh apa gitu. Di HI itu ibaratnya kalau makan Mas Danang. Itu ambil beberapa lauk, jadi nyicipin gitu. Jadi ekonomi belajar, politik belajar, hukum dikit-dikit belajar, ekonomi belajar. Jadi HI itu ibarat belajar semua hal, tapi secara general. Jadi bisa semua hal, tapi di saat yang sama nggak terlalu mendalami. Jadi nanti konsentrasi di akhirnya tergantung apakah orang-orang ada yang topiknya fokus di politiknya, apakah di ekonominya, apakah di yang lain-lain gitu ibaratnya. Berarti lebih makro gitu ya? Makro. Nah, terus kalau tadi fokus jurusannya sebenarnya apa sih di HI itu? Kayak apa gitu? Kalau di HI UI ya terutama ya, itu memang mata kuliahnya itu fokusnya ada beberapa kayak bidang besarnya itu. Jadi ada yang dia tuh fokusnya di diplomasi. Jadi itu nanti lulusannya ya entah orang yang jadi diplomat, kerja di pemerintahan, pokoknya berhubungan dengan pemerintah. Ada juga mata kuliah yang berhubungan dengan pemberdayaan. Itu nanti kaitannya lulusan yang jadi kerja di NGO, atau kerja di LSM, atau kerja di mana. Ada juga mata kuliah hubungannya itu sama ekonomi. Itu ya kaitannya nanti orang-orang yang kerja di bidang kayak korporat, berhubungan MNC, perusahaan internasional, sama kawasan-kawasan. Jadi HI juga belajar misalkan kawasan Asia Selatan, kawasan Asia Tenggara, kawasan Amerika misalnya. Jadi itu belajar isu-isu di kawasan itu dan dijadiin satu mata kuliah sendiri gitu loh Mas Danang. Itu kurang lebih gitu sih besarnya. Itu luas banget sih sebenarnya. Tapi kalau aku boleh tanya, biasanya ini kan ada mata kuliah yang pertama mata kuliah favorit itu, yang paling kamu suka, sama yang paling kamu benci gitu. Itu biasanya pasti ada tuh, apalagi kamu udah semester tinggal skripsian lah ya ceritanya kayak gitu. Itu ada nggak kayak gitu? Dari yang nggak suka dulu mungkin ya. Aku sebenarnya nggak terlalu tertarik di ekonomi. Karena entah ya, aku nggak suka hitung-hitungan aja sih sebenarnya. Oke ya. Itu ekonomi, pokoknya entah ekonomi. Kalau HI kan ada ekonomi politik, ada analisis data, ada ekonomi apa lagi. Pokoknya berhubungan sama yang hitung-hitung lah. Kalau ekonomi yang kan ada juga tuh ekonomi politik yang teori-teori, itu nggak masalah. Cuman yang hitung-hitungan ini yang agak PR banget itulah. Jadi karena entah ya, aku nggak terlalu suka ngitung aja. Sama, aku juga nggak seneng ngitung, Pak. Sebenarnya ngitung itu menyenangkan ketika kita udah tahu konteksnya. Betul. Ya kan, ibaratnya kita udah megang duit nih, kita bisa ngitung nih duitnya berapa. Tapi kalau aku suruh ngitungin duit ini pusing juga sih. Itu yang agak nggak terlalu kamu interest lah sih gitu. Tapi kalau yang kamu suka banget gitu. Suka banget sebenarnya ya lagi-lagi kembali ke minat awal ya, politik entah negara apa misalkan. Jadi lebih ke makronya Mas Danang. Misalkan ada katakanlah negara apa ya? Amerika misalnya nih. Politiknya sekarang lagi Donald Trump kan lagi rame misalnya. Nah, berhubungannya sama yang kayak gitu-gitu. Kalau di HI UI itu belajar
Itu masuknya ada istilahnya politik internasional. Politik Jadi internasional. jadi hubungan si Donald Trump ini sebagai kepala negara dengan negara lain, dengan negara mana. Nah, itu bidang-bidang topik-topik kayak gitu yang sebenarnya jadi minat aku di HI gitu. Sisanya ya ikut aja. Termasuk kayak ini ya, serang-serangan Iran sama Israel kayak gitu. Itu kamu interest tuh yang kayak gitu tuh. Oh, oke. Aku mau tanya sekarang gini. Proporsi antara teori dan juga praktek gitu. Mungkin aku bisa pecah di sini. Kayak cita-cita anak HI itu pasti pengen ke luar negeri. Tapi pertanyaannya, apakah semua anak HI itu pasti ke luar negeri? Jawabannya tentu enggak ya. Nah, terus kenapa? Terus selama kuliah kan aku pengen masuk HI, aku pengen ke luar negeri gitu. Karena banyak banget temanku juga di UGM juga kayak gitu kan. Udah masuk HI tuh, dia pengen ke luar negeri. Selama kuliah sampai lulus dia nggak ke luar negeri tuh. Gitu. Itu proporsinya gimana kalau ngomongin teori sama prakteknya, dan nanti kita bakal ngebahas juga kenapa kamu bisa dapat ISMA segala macam ke luar negeri segala macam gitu. Nah, itu gimana tuh? Kalau di HI sebenarnya idealnya ya, idealnya imbang ya, maksudnya teorinya ada, prakteknya ada. Yeah. Kalau di jurusanku tuh kebetulan prakteknya berhubungan sama praktek, ada misalnya namanya praktek diplomasi, praktek diplomasi bisnis, praktek hubungannya sama negosiasi gitu loh Mas Anang. Cuman idealnya kan begitu, teorinya ya ibaratnya setengah atau 60%, sisanya praktek. Cuman lagi-lagi tergantung sama anaknya. Kalau anaknya enjoy biasanya tuh ya terdorong lah dia untuk ikut kegiatan luar negeri. Ada yang memang itu dibiayai full, ada yang enggak, ada yang setengah, dan itu memang chance-nya sih, tergantung chance-nya. Dan kalau misalkan dia emang enjoy, biasanya ya ngusahain untuk nyari gitu. Dan lagi-lagi karena chance, nggak semuanya dapat sih misalkan. Maksudnya apalagi yang dibiayai ya. Kecuali kalau misalkan yang bayar sendiri misalkan kemana, itu kan mungkin nggak ada masalah soal funding. Tapi ya nggak semuanya sih memang. Ini ya yang harus kita tahu semuanya. Tidak semua orang yang ke luar negeri itu gara-gara dibiayai juga. Betul. Ada juga yang memang bayar, guys. Jadi ya hal-hal kayak gitu harus kita tahu. Jadi memang aku juga dulu mikir kayak gitu, Pak. Kalau aku harus ke luar negeri, jadi aku harus masuk HI. Ternyata enggak, aku juga salah satu rumpunnya itu kan di ilmu sosial dan ilmu politik juga, namanya pembangunan sosial dan kesejahteraan. Waktu itu aku sempet ikut juga AESEC kalau kamu dengar. Nah, itu aku jalan juga, dan juga itu kita harus nyari funding sendiri gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang jarang banget orang tahu gitu loh. Jadi tidak selamanya ini ya, mungkin ya teman-teman kalau mikir aku masuk HI otomatis bisa langsung ke luar negeri, belum tentu guys. Tergantung tadi orangnya enjoy atau enggak gitu. Oke, sekarang aku mau lebih ke personal kamu gitu. Jadi kamu pernah ikut English Debat di UII ya? Terus kamu juga pernah magang di Kementerian Luar Negeri gitu. Nah, itu bisa cerita nggak tuh? Gimana cara nge-balance antara kehidupan akademis dan non-akademik gitu? Sebenarnya tantangannya itu salah satunya kuliah gitu kan Mas Anang ya. Kalau UKM itu kan, kebetulan kalau English Debate itu karena dia UKM dan sifatnya enggak yang gimana ya, mengikat banget kayak misalkan kayak BEM misalnya gitu kan, itu mengikat tuh orang untuk ikut organisasi segala macam. Cuma UKM kan sifatnya latihan rutin setiap minggu sekali, ikutin segala macam. Jadi sifatnya kita tetap bisa fokus lah intinya sama hal-hal akademik. Kalau kecuali lomba ya. Kalau lomba itu biasanya di English Debating Society IDS UII itu harus kontrak, harus kayak ibaratnya seminggu latihan minimal 2 kali karena memang lomba kan. Misalkan lomba katakanlah bulan Oktober, dari bulan Juni Juli udah persiapan. Jadi sebulan 2 bulan 3 bulan sebelumnya udah mulai latihan, udah mulai coaching sama ada coachnya, udah mulai ikut lomba-lomba yang kecil. Karena kan nanti lombanya misalkan nasional, lomba-lomba yang kota, yang skala-skalanya lebih di bawah gitu. Jadi memang kecuali kalau dalam hal itu lumayan nguras energi belajar kalau misalkan ikut lomba. Tapi selain itu nggak ada masalah sih Mas Anang kalau menurutku ya, karena kalau orang kuliah itu kan udah milih jumlah mata kuliah yang dia ikutin. Kalau di HI misalnya bisa 24 SKS tuh, mentokin 24 SKS, ya udah ikutin tuh semua kuliahnya, dan ya alhamdulillah kalau aku aman-aman aja sih. Dan ya meskipun menantang tapi pada akhirnya kan juga tetap
enjoy ya, karena mungkin di awal udah ngerasa enjoy, udah ngerasa ya udah ikut belajar ya belajar, ikutin, dan kalau ada kerja kelompok ya kerjain lah bareng-bareng. Maksudnya tiap hari itu tetap update dengan apa yang dikerjakan gitu loh. Bukan yang lepas aja, bukan yang bebas aja, enggak kayak gitu. Ini karena tidak semua mahasiswa itu seperti ini, Jal. Nah, maksudku gimana cara bagi waktunya gitu? Versi kamu deh. Itu membagi waktunya itu gimana? Apalagi kamu juga harus ini kan, asramanya juga di bawah banget kan, kalau nggak salah. Kamu ada beasiswa juga gitu kan, pasti ada beberapa tuntutan-tuntutan yang harus kamu penuhi juga gitu. Bagi waktunya gimana kalau kamu? Kalau aku teknisnya sebenarnya fluid, apa ya, cair ya maksudnya. Maksudnya kalau aku kan pribadi sebenarnya yang penting tiap hari itu ada update kayak tugasnya apa aja yang harus dikerjain dalam minggu ini. Jadi aku bagi dulu kira-kira ada kerja kelompok A, B, C, ya janjian dulu sama temen janjian hari apa, misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, ya udah tiap hari itu ada kerja kelompok ya kerjain di hari itu gitu. Jadi dibagi-bagi aja dan enggak yang apa ya, aku pribadi enggak yang terlalu suka agak ngedadak sebenarnya. Maksudnya besok yuk, nggak jadi, diundur besok, lusanya lagi dan seterusnya kan jadi apa ya, ganggu jadwal pribadi. Iya benar sih. Jadi scheduling sih emang. Ya benar kan. Semua itu intinya harus dijadwalkan kan. By appointment juga gitu. Maksudnya kayak ya kita tuh bisa. Aku selalu gini loh, kalau orang nanya aku kayak kamu sibuk banget. Perasaan aku nggak begitu sibuk ya. Maksudnya tinggal jadwalin aja gitu. Kita juga enjoy tentang kehidupan. Yang paling penting adalah menjadwalkan gitu. Ini sebelum ke pertanyaan akhir-akhir gitu, aku mau tanya gitu. Orang yang mau masuk HI atau udah ada di HI itu wajib banget bisa bahasa Inggris ya? Kalau menurutku sih nggak wajib. Oke. Kalau dibilang wajib ya nggak wajib. Kenapa? Karena pada akhirnya pun pembelajaran pakai bahasa Indonesia. Dosen-dosennya pakai bahasa Indonesia. Kecuali kelas internasional program ya. IP itu ya bahasa Inggris, tapi ya overall bahasa Indonesia. Meskipun nggak wajib, tetap kalau menurutku sangat membantu kalau bisa bahasa Inggris. Karena literaturnya, bahkan beberapa dosen itu PowerPoint-nya, slide-nya itu pakai bahasa Inggris. Karena memang bahan belajarannya itu rata-rata pakai bahasa Inggris. Dan kalau menurut pribadi belum banyak yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Misalnya buku-bukunya itu buku-buku orang Amerika, orang Eropa. Dan pada akhirnya kan mau nggak mau, meskipun bisa pakai Google Translate, pakai AI. Cuma kan aneh, Pak. Tapi aneh, iya. Sumpah, ini kadang kalau baca translate tuh, kalau buku tuh kan ada yang versi translate tuh. Betul. Hah, gimana gitu? Lebih enak Inggris sih. Betul. Jadi apa ya? Ya kalau soal translate tadi memang bahasanya aneh sih. Apa ya? Kata-katanya tuh nggak lumrah gitu loh. Ibaratnya gimana ya? Dan bacanya kan jadi nggak nangkep poinnya apalah gitu Mas Danang ya. Jadi ya kalau bisa bahasa Inggris menurutku bermanfaat banget sih. Kayak apa ya? Enak lah, maksudnya lebih enak ada bahasa Inggrisnya gitu. Entah buku, entah jurnal yang dosen kasih, entah apa ya misalnya podcast ada pidato sesederhana pidato negara apa misalnya kan itu kan membantu banget kalau bisa bahasa Inggris gitu. Dan ya nggak wajib lagi tapi emang ya penting nggak wajib tapi itu sangat akan menunjang di dalam kehidupan ya. Oke, jadi selama kamu kuliah nih ya kan bentar lagi mungkin lulus gitu, pelajaran hidup apa yang sebenarnya kamu dapetin dari selama kamu mengarungi dunia perkuliahan ini gitu. Sebenarnya kalau hidup ya, maksudnya kalau dalam skop yang hidup dalam nih. Banyak sih. Apa tuh? Kayak apa ya? Ya sesederhana koneksi itu penting. Kan orang bilang idealnya kalau kerja itu ya berbasis merit, berbasis kemampuan. Tapi mau nggak mau tetap harus punya koneksi, tetap harus punya kenalan. Termasuk kalau misalkan kalau di HI kan kebetulan HIWI ya, itu kan nggak wajib magang. Nggak wajib, magang itu opsional. Tapi kalau pernah magang misalkan di Kementerian Luar Negeri atau di mana, itu sangat membantu karena punya koneksi di dalamnya itu, diplomat-diplomatnya. Sesederhana mau minta rekomendasi, surat rekomendasi bisa. Sesederhana mau tanya-tanya konsul bisa, dan lain lah. Intinya lebih mudah kalau punya koneksi gitu. Dan dalam skop HI, itu ngebantu juga karena nanti misalkan ada teman-teman HI juga nih yang misalkan pengen lanjut S2, katakanlah tertarik jadi dosen, tertarik jadi misalnya kerja di NGO. Pelajaran di HI itu menurutku memang dia luas. Jadi susah untuk fokus ke satu hal kerja, nanti kan bisa butuh kayak bootcamp lagi lah, entah butuh pelatihan lagi lah. Tapi karena belajar HI itu luas, justru lebih agile
Iya, kayak lebih fleksibel enak gitu loh, ya. nah, enak. Karena mau pindah kemana tuh nggak ada masalahnya gitu, dan karena belajar banyak hal di akhir-akhir kayak misalkan semester akhir yang udah menjelang mau skripsian, ya tinggal pilih gitu loh Mas Anam. Kalau di HI, jadi mau fokusnya di pemberdayaan ya udah nanti misalkan dari sekarang misalkan skripsinya bahas pemberdayaan, nanti pas mau kerja ya berhubungannya dengan itu gitu. Idealnya kayak gitu ya. Idealnya. Jadi itu mungkin beberapa ya yang aku pelajari di HI selama ini. Kalau begitu nih, kan pasti ada beberapa teman-teman yang nonton ini emang dia itu kepo banget sama jurusan HI gitu. Saran untuk calon mahasiswa yang sebenarnya pengen ngambil jurusan ini. Satu, yang paling penting buat calon mahasiswa itu agar tahu mata kuliahnya, agar nggak salah pilih. Karena aku nggak bilang beberapa ya, ada temanku lah yang misalkan yang masuk HI itu yang mungkin nggak terlalu enjoy sama pelajarannya, nggak terlalu nyaman sama perkuliahannya. Ya itu nggak masalah ya, harusnya nggak masalah. Cuman sebelum teman-teman milih HI betul-betul pahami dulu lah kira-kira apa sih yang dipelajari di HI gitu, agar di jalannya nggak nyesel tapi di saat yang sama nggak susah juga. Agar tahu kalau HI itu general. Karena ada beberapa temen agak menyesali karena jurusan yang general ini bingung. Karena bingung maksudnya kan dalam artian apa ya, ini belajar apa sih sebenarnya kan? Ekonomi enggak juga, politik enggak juga gitu. Umum banget dan general kan. Emang ya HI memang dasarnya kayak gitu, tapi di saat yang sama ya pahami juga kalau misalkan emang pengen yang apa ya, lebih jelas kelihatan kerjanya apa, misalkan ekonomi deh. Itu kan ya entah orang manajemen, entah orang akuntansi, entah orang ekonomi, kan kaitannya sama ilmu ekonomi lah kan, dalam payung ilmu ekonomi, dan ya fokusnya di situ gitu. Kalau HI kan mau masuk ekonomi misalnya, ya apa nih kan secara lowongan nggak buka HI juga gitu, maksudnya itu loh yang jadi PR. Yang ketiga dan yang paling penting sebenarnya, kalau ada yang misalkan koar-koar HI itu ya diploma apa ya, chance-nya tuh kecil banget. Kecil banget. Satu, kecil karena kuotanya setiap tahun itu nggak setiap tahun buka. CPNS Diplomat Kementerian Luar Negeri itu buka, kemarin baru buka 2024. Beberapa tahun sebelumnya pernah nggak buka moratorium misalnya. Karena nggak buka, ya nggak bisa jadi diplomat. Iya, benar. Kan? Kalaupun buka, kecil banget. Kuota katakanlah 20 orang yang daftar ribuan. Iya, lulusan HI kan banyak banget itu. Banyak banget, dan rata-rata kan ya kita tahu, maksudnya beberapa kampus punya punya posisi yang lebih ya mungkin alumni udah ada yang masuk yang duluan gitu dibandingkan yang belum. Jadi ya masuk HI jadi diplomat bisa, cuman apakah chance besar belum tentu. Nah, maka dari itu ya, tadi seperti Jalal, kamu jangan cuma belajar doang, tapi harus banyakin pengalaman, magang segala macam gitu. Oke, thank you banget Jalal, luar biasa. Belajar banyak banget, akhirnya bisa ngebedah jurusan hubungan internasional. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua, dan menurutku yang namanya relation atau hubungan itu sangat penting, karena setiap hari kita akan berhubungan dengan manusia-manusia yang lain gitu. Thank you sekali lagi Jalal, semangat skripsinya, semangat studinya, sampai jumpa di level-level selanjutnya. Bye-bye.